Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5B SD Islam Al-Akbar sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita lanjut belajar tematik ketiga atau tema 3 dengan judul makanan sehat. Hari ini Pak Rohman akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tapi insya Allah pembelajaran ini sudah pernah dibahas baik di kelas 4 maupun di tema 1 dan tema 2. Hanya saja di tema 3 ini saya ingin lebih memperdalam satu bagian tertentu sehingga nanti kita bisa mengetahui tentang keanekaragaman yang ada di negara kita mulai dari ujung hingga ujung. Maksudnya dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya di tanah Jawa saja, keberagaman itu pastilah mempunyai ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Seperti kita ketahui, di tanah Jawa sendiri saja, kita terdiri dari 4 suku, khususnya di Jawa Timur, kita sendiri terdiri dari 4 suku yang berbeda. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Tengger, dan ada suku Osing. Ya, dulu pernah kita bahas khusus suku-suku di Jawa Timur. Kemudian di Jawa Barat sendiri ada suku dari Jawa Barat namanya suku apa kira-kira? Ya, suku Sunda. Ya. Kemudian ada suku Betawi di Jakarta. Dan terus sampai ada suku Baduy di pedalaman Jawa Barat dan Banten. Ya. Belum di tanah Borneo atau Kalimantan, belum di tanah Sumatera, belum di tanah Papua dan sebagainya di pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Hal itulah yang akan menjadi pembahasan kita tentang tematik hari ini. Judulnya memang makanan sehat, tapi kita fokus pada keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tentu di kelas 4 dulu kita sudah pernah mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Mulai dari keberagaman agama, suku bangsa, bahasa daerah, tari, hingga senjata. Ini hanya mengulas kembali saja. Keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama pastinya adalah keberagaman agama. Sesuai Pancasila kita, yang nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, agama di Indonesia dulu awalnya jumlahnya 5 dan sekarang 6. Ya, karena ada kebijakan dari pemerintah Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada waktu itu presiden ke berapa? Satu, dua, tiga, keempat ya, keempat karena presiden pertama adalah Bung Karno, kedua Soeharto, ketiga Pak Habibie, dan yang keempat adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di masa beliaulah Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama kita ada agama di Indonesia ada 6, bukan agama kita ya. Kalau agama kita jelas Islam. Keberagaman ras, suku, bangsa. Ya. Suku bangsa yang di Indonesia seperti kita ketahui ada ratusan. Ya, mulai dari Jawa, Bugis, Makassar, Papua, suku Minang dan sebagainya. Tentunya mempengaruhi keberagaman budaya. Mulai dari adat istiadat, tari tradisional, baju, senjata, kemudian upacara adat, kemudian ada lagi eh, istilah hukum adat, hukum setiap tanah itu berbeda-beda ya. Di tanah Minang mungkin hukumnya seperti ini, di tanah Jawa mungkin hukumnya seperti ini. Itulah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kata kunci kita hari ini adalah kerukunan hindarkan perpecahan. Kebinekaan tak jadi penghalang. Boleh dicatat dari sini. Kalau mau dari slide pertama tadi juga tidak jadi masalah. Ya, kita belajar kata kunci karena kemarin di iklan kita mengenal kata kunci. Kata kunci itu seperti istilah suatu kata yang menjadi dasar kita belajar. Hari ini kita fokus pada upacara adat yang ada di Indonesia. Ya, hari ini kita fokus pada upacara adat saja. Karena keberagaman yang ada di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari baju,
tari kemarin yang kalian bahas di tema 2, kemudian ada senjata, ada eh, bahasa dan sebagainya. Tapi kita fokus pada upacara adat. Mulai dicatat dari sini, disiapkan buku tulisnya. Lebih baik video ini di-download agar lebih mudah untuk menstopnya, tidak delay atau tidak buffering atau tidak lemot di YouTube kalian sehingga pembelajarannya bisa enak ya. Upacara adat merupakan ritual masyarakat tradisional yang dianggap memiliki nilai luhur yang harus dijalankan turun-temurun sesuai hukum adat. Apabila tidak dijalankan, maka akan dianggap menyalahi aturan sehingga muncul kepercayaan-kepercayaan yang buruk. Ya, jadi upacara adat itu istilah dari ritual masyarakat tertentu, ya, masyarakat tradisional tentunya, yang harus dijalankan. Apabila tidak, mereka punya kepercayaan. Seperti di dataran tinggi Dieng. Siapa yang pernah ke sana? Dieng itu ada anak yang ketika lahir rambutnya ini gimbal. Ya. Jadi kalau mau motong si rambut gimbal ini membutuhkan waktu tertentu. Rambut gimbal ini nggak boleh dipotong sejak dia lahir. Kalau sudah ada rambut gimbal, dia nggak boleh dipotong secara sembarangan. Jadi nunggu ritual tertentu dibiarkan sampai memanjang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Loh, gurunya nggak protes Pak yang di sekolah, ya enggak. Karena memang kepercayaan. Jadi dimaklumi, kalau ada anak yang rambutnya gimbal dari dataran tinggi Dieng, itu dimaklumi. Karena ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Dan anak itu kalau mau dipotong, dia pasti minta sebuah permintaan. Ya, permintaannya anak-anak mungkin dibelikan sepeda, dibelikan HP, dibelikan jajan, atau dibelikan istilah-istilah yang mereka suka ya, seperti disembelihkan kambing dan sebagainya, itu harus dituruti. Mau nggak mau orang tuanya harus menuruti. Sanggup tidak sanggup. Kalaulah tidak sanggup pasti diusahakan sama orang tuanya. Karena ada kepercayaan kalau permintaan anak dari suku anak Dieng yang khususnya rambut gimbal, kalau tidak dituruti sebelum ritual pencukuran rambut, rambutnya akan tumbuh lagi dan anak itu akan sakit-sakitan. Nah, itulah kepercayaan masyarakat Dieng. Ya, tentunya dari setiap masyarakat mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri. Kalau itu diyakini benar, nah, insya Allah terjadi. Nah, tapi kalau tidak diyakini, biasanya ya tidak terjadi. Biasanya ya. Tapi ada juga yang tetap terjadi karena dianggap eh, menyalahi aturan adat. Ya, kita hari ini fokus ada 3 saja Pak Roman bahas. Nanti kalian dengarkan baik-baik sambil dicatat dan didengarkan supaya pembelajaran ini bermanfaat seolah-olah kita berada di sekolah. Gitu ya. Satu, ada upacara bakar batu di Papua. Ini terkenal sekali. Beberapa kali ini diliput di televisi. Saya ngikuti di televisi itu yang paling sering menayangkan upacara bakar batu ini adalah dari Trans 7 ya. Trans 7 yang acara Jejak Petualang itu. Itu sering sekali ngeliput atau membuat acara di Papua tentang bakar batu ini. Upacara bakar batu di Papua. Nah, ini masyarakat Papua, Ubi ya. Kemudian ini kok keluar asap, Pak? Ya, karena di bawahnya ini ada lubang yang isinya batu panas. Ya, upacara bakar batu merupakan tradisi penting di Papua yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahim, mengumpulkan sanak saudara atau prajurit perang. Jadi ini tujuannya bersyukur, silaturahmi, dan persiapan perang kadang-kadang ya. Ya, seperti kita ketahui di tanah Papua itu belum sepenuhnya aman. Kadang mereka antar suku saja, antar desa saja perang. Nah, itulah tanah Papua, sebuah ciri khas dari negeri Papua. Kegiatan ini dimulai dari proses membakar batu sampai memanas berwarna merah. Kemudian batu tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya. Kemudian ditutupi rumput alang-alang dan daun pisang, barulah ditumbuki berbagai macam makanan mulai dari ubi-ubian, sayur hingga daging babi. Daging babi ya. Ya. Tapi karena di sana sudah masuk Islam, ya, Islam sudah masuk, agama Islam sudah masuk. Bagi yang beragama Islam bisa diganti dengan daging ayam atau sejenisnya. Dan anak-anak, kalau kita memasak daging babi,
bukan kita ya. Kalau ada orang yang memasak daging babi kemudian dicampur dengan daging ayam, insya Allah ayam itu akan dianggap hukumnya sama seperti babi, yaitu haram. Ya, jadi kalau mau masak barang haram, nggak boleh dicampur dengan barang halal. Misalkan babi dengan ayam dimasak dalam satu wajan yang sama, satu bejana yang sama, itu tidak boleh. Karena akan dianggap ayamnya masuk haram. Karena daging babi ini tadi mengeluarkan minyak, dan minyak ini juga diresapkan oleh ke daging ayam. Sehingga ayam ini juga akan dianggap haram ya. Tapi di Papua sudah alhamdulillah toleransinya bagus. Yang semula daging babi, kalau ada umat yang beragama Islam diganti dengan daging ayam dan biasanya juga dimasak sendiri. Karena seperti itulah syariat Islam. Yang kedua ada upacara yang sangat luar biasa dan paling terkenal di dunia, yaitu pulau yang lebih terkenal daripada negaranya, Bali. Ya. Bali ini kalau kita ke luar negeri, orang luar negeri hanya kenal dengan istilah Bali, tetapi tidak kenal dengan istilah Indonesia. Padahal Bali adalah bagian dari Indonesia. Ya, jadi mereka lebih terkenalnya Bali daripada Indonesia. Apa itu ngaben? Ya, ini dia ngaben. Waduh, rek. Ya. Kalau di Jawa, khususnya umat Muslim, jika ada manusia yang meninggal dunia, pasti dikubur sesuai syariat Islam, sesuai syariat agama ya. Tetapi lain halnya jika di Bali yang mayoritas beragama Hindu. Ketika keluarga mereka meninggal, maka mereka menyiapkan sebuah upacara adat yang cukup megah untuk mengantarkan arwah roh dari keluarga tersebut. Mana Pak Dika? Ya, jadi kalau di Bali ada istilah ngaben. Jadi orang Hindu itu tahu nggak Hindu itu dari negara mana? Agamanya berasal dari mana? Kalau kita kan Islam itu di bawah dari negara Arab ya. Nah, kalau Hindu itu kira-kira dari mana? Nah, iya, Hindu itu dari India. Nah, siapa nih yang pernah lihat film India? Nah, kalau di India itu ada film nyanyi-nyanyi, terus ada yang meninggal, kemudian dibakar di samping laut ya. Ya, sama dengan orang Hindu yang ada di Bali. Tapi di Bali lebih keren lagi, dibakarnya dengan upacara adat ngaben. Ya, upacara ini membakar mayat dengan cara diarak dari rumah duka menuju ke tempat lapang untuk dibakar. Ya, jadi mayat di sana dibakar. Nah, ini maksud dan tujuan. Satu, pelepasan roh sang atma. Sang atma itu istilah roh ya. Mengembalikan segala unsur panca mahabhuta. Tulang, daging, kuku, cairan, bayu, dan udara. Jadi maksudnya di dalam tubuh manusia ini terdiri dari tulang, daging ya. Kemudian ada kuku ya, cairan, ya, cairan lendir dari hidung, dari mulut. Kemudian bayu, bayu adalah udara yang kita hirup ini adalah udara ya, itu istilahnya adalah bayu. Kemudian simbolis keikhlasan pihak keluarga. Jadi upacaranya dibuatkan patung yang sesuai syariat mereka, sesuai agama Hindu. Jadi di agama Hindu itu ada istilah Dewa Siwa, Dewa Wisnu, ya, kemudian Garuda dan sebagainya. Nah, ini sapi, apa ya, sapi ya. Nah, mungkin ini dianggap dewa mereka. Jadi orang Hindu itu tidak makan sapi ya. Ya. Jadi kalau eh, sapi di agama Islam biasanya untuk disembelih, di agama Hindu tidak, karena sapi dianggap dewa yang dihormati, gitu ya. Itulah kita sedikit belajar tentang agama orang lain. Lanjut ke negeri kita sendiri, Jawa Timur. Ada upacara Kasodo. Kasodo macamnya ya. Jawa Timur. Nah, orang mana ini kira-kira? Nah, bajunya hitam-hitam. Ya. Ya, ternyata Kasodoh itu dari Tengger, Jawa Timur. Tentunya kalau sudah Tengger berarti suku suku Tengger, ya, suku Tengger. Ini upacara Kasodoh ini juga merupakan ritual dari agama Hindu, ya sama ya. Ternyata dulu di Jawa adalah eh, tempat kerajaannya Majapahit. Majapahit adalah kerajaan Hindu.
Tetapi ritual upacara ini hanya dilakukan umat Hindu suku Tengger saja yang ada di Jawa Timur. Suku Tengger merupakan salah satu suku di Jawa Timur yang tinggal di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Ya, kenapa dan sekitarnya? Karena Bromo itu tidak hanya terdiri dari satu kabupaten, juga ada 3 kabupaten yang di Bromo. Kasodo, upacara ini adalah ritual rasa syukur kepada Sang Hyang Widi atas diberikannya hasil bumi yang melimpah di sekitar Gunung Bromo. Dalam upacara ini, suku Tengger akan berdoa dan mengarak segala macam hasil bumi, mulai dari ternak hingga buah-buahan dan dimasukkan ke dalam kawah Gunung Bromo. Jadi ada ceritanya dulu kenapa ada istilah upacara Kasodo ini. Jadi dulu ada sepasang suami istri yang sudah lama tidak punya anak, kemudian berdoa. Berdoa dan dijawab, doanya dikasihlah anak dengan syarat anak yang terakhir, anak yang paling terakhir harus dikorbankan ke dalam kawah Gunung Bromo. Tetapi layaknya orang tua, kasihan ya, kasihan punya anak kok sudah besar dikorbankan di Gunung Bromo. Akhirnya Gunung Bromo itu marah, meletus dan menurut legenda itu Gunung Bromo itu tadi mengeluarkan lahar dan melahap si anak tersebut. Dan anak tersebut dianggap sebagai eh, tumbal atau korban. Jadi setiap hari-hari tertentu, suku Tengger yang ada di Bromo itu mengadakan ritual Kasodo. Kasodo itu memasukkan hasil bumi yang mereka dapat. Ya, tadi ada istilah Sang Hyang Widi ya. Ya, ini ya. Sang Hyang Widi adalah sebutan Tuhan untuk masyarakat Jawa kuno. Jadi dulu mereka menyebutnya itu Sang Hyang Widi. Bukan Tuhan. Kalau Sang Hyang Widinya kita adalah Allah ya. Jadi istilah Sang Hyang Widi itu adalah istilah Tuhan untuk orang Jawa. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kasodo ini memasukkan hasil bumi ya. Hasil bumi itu bisa berupa apa saja termasuk ayam, kambing, kemudian pisang, kemudian apel itu dia sebut hasil bumi. Kemudian ubi-ubian juga sama ya. Sekali segala macam yang dihasilkan dari bumi ini dimasukkan ke dalam kawah Gunung Bromo untuk ritual dan mereka berharap ada keselamatan di tahun ini gitu. Nah, itulah tadi merupakan upacara adat yang paling terkenal di Indonesia. Selain itu, masih ada banyak lagi seperti rambut solok, cukur rambut gimbal yang saya ceritakan di awal dan sebagainya. Ya. Nah, ini rambut solok. Rambut solok ini juga istilah mengarak mayit. Ya, ini mayitnya dimasukkan sini. Kalau cukur rambut dieng ini si anak ini rambutnya gimbal. Gimbal kemudian dipotong di hari-hari tertentu. Ini adat Jawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hari ini tugasnya kita lanjutkan di Google Classroom seperti biasa. Saya kasih contoh. Kelas 5. Ini ya tugasnya ya, klik saja seperti biasa. Insya Allah sudah paham lah. Ada materi yang saya inikan. Ya, Pak Roman juga mohon maaf kemarin yang belum lengkap bukunya. Ya, memang kondisinya belum lengkap. Jadi Pak Rohman mohon maaf. Beberapa video juga sudah saya jelaskan bahwa kondisi bukunya memang tidak lengkap. Jadi siapa yang berangkat duluan ya kami kasih lengkap dan yang tidak berangkat duluan ya mohon maaf itu kemarin sudah kami jelaskan di apa eh, ketika orang tua kalian datang ke sini. Kenapa kok nggak lengkap? Sudah kami jelaskan karena ada kekurangan buku ya. Dan nanti kalau sudah ada akan dibagikan gitu. Mana ya Pak Roman kok nggak punya gambar ini ya? Oh iya ini bukan laptopnya Pak Roman. Gambar seadanya ya. Ini saya pakai. Saya jelaskan. Bentar, saya upload dulu. Seperti biasa, tulis nama, email, kemudian kelas. Tinggal klik saja. Kemudian upload. Ini upload gambar apa namanya? Upacara. Jadi tugas kalian hari ini nyari satu upacara adat yang terkenal di Indonesia. Ya, satu saja upacara adat yang terkenal di Indonesia. Kalian bisa cari di internet.
upacara adat. Gitu ya. Kemudian setelah cari di internet upacara adat, cari gambarnya, kemudian cari deskripsinya. Jadi tugas kalian hari ini mendeskripsikan upacara adat yang terkenal di Indonesia. Bisa apa saja. Di luar tiga tadi. Di luar tiga tadi ya. Di luar ngaben, kemudian bakar batu, kemudian kasodo di luar itu. Kalian boleh cari upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, seperti ini kan banyak ya. Nah, seperti ini banyak, kalian pilih satu, kemudian kalian baca deskripsinya. Nah, nggak boleh mirip dengan internet sih ya. Diusahakan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, seperti ini kan, ini orang Betawi ya. Biasanya adu pantun dulu sebelum mau nikah. Nah, ada istilah adu pantun. Ya, kemudian upload di ini tadi. Nah, ini upload gambar upacara adat. Ini tadi Pak Roman nggak punya upacara adat ya. Ya. Kemudian buatkan paragraf. Ya, buat paragraf masih ingat ya. Dimulai dari spasi dulu. Gini. Misalkan ini anggap saja tadi adalah upacara, misalkan upacara coplok puser yang ada di Jawa gitu ya. Ini kamu buat apa istilahnya? Deskripsi. Jangan lupa kaidah menulis dalam bahasa Indonesia. Awal adalah kalau menulis paragraf menjorok ke dalam, kemudian kalau nama tempat itu huruf besar, merupakan ketika Nah, jangan lupa satu kalimat itu ditandai dengan titik. Saya minta buat dua paragraf. Dua paragraf itu minimal satu paragraf isi 5 kalimat. Ya, ingat kalimat itu ditandai dengan titik. Habis titik seperti ini berarti huruf besar lagi. Sebentar, upacara copolok. Coplok puser dari Jawa Timur merupakan upacara adat ketika pusar bayi pertama kali lepas dari perut bayi. Nah, ini kan habis titik ya, berarti huruf besar. Biasanya ketika sang bayi pusarnya lepas, orang tua bayi akan mengadakan melean. Nah, bisa dilakukan. Nah, karena habis titik berarti huruf besar. Bersama keluarga besar. Keluarga besar gitu. Dan seterusnya. Ya, misalkan koma, mau koma. Ya, saya nilai satu keorisinilan dalam membuat paragraf deskripsi. Pertama, menjorok ke dalam seperti ini. Kalau di HP mungkin di spasi berkali-kali, kalau di laptop mungkin bisa tab atau spasi juga berkali-kali. Ingat, satu paragraf isinya minimal 5 kalimat. Kamu buat dua paragraf berarti butuh 10 kalimat. Pak, kok kurang saya 10 kalimat? Nggak apa-apa. Mungkin bisa 12 kalimat, 13 kalimat. Pak, kurang 2 paragraf, 3 paragraf. Boleh, boleh. Ya, yang saya nilai keorisinalan karangan, ya. Kemudian kata eh, kata dasarnya harus benar, berarti seperti menurut KBBI ya. Kemarin ada kata baku di tema terakhir. Kemudian deskripsi itu menggambarkan seolah-olah saya pembacanya adalah Pak Roman nanti, seolah-olah saya melihat atau merasakan gambar yang kalian upload di sini. Jadi ini kalian cari di internet, kemudian diupload di sini, kemudian buat dua paragraf tentang deskripsi. Gitu ya. Saya nilai keorisinilannya bukan kopas dari internet, karena nanti akan saya perhatikan kata-katanya. Berarti kalau mirip dengan internet akan saya kasih nilai minimal.
Kalau orisinil buatan kalian sendiri, karangan kalian sendiri, insya Allah saya kasih nilai maksimal. Ya, diperhatikan nama orang huruf besar, nama suku huruf besar, nama agama huruf besar, nama-nama yang tertentu huruf besar. Singkatan diperhatikan juga, singkatan titik koma diperhatikan karena kita menulis dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu saja pembelajaran dari Pak Roman hari ini. Semoga tidak bosan mendengarkan pembelajaran saya. 25 menit, Rek. Gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.